berantakan, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang terjadi? Dia bikin pasukan sendiri, dia bikin tentara sendiri, dia bikin ormas yang demikian kuat, dia hancurkan negara, dia gulingkan pemerintahan dengan ormas yang dia bikin. Itulah oligark. Ya, oligark dilawan dengan oligark yang lain yang ada upaya untuk membongkarnya, upaya untuk mengimpeach Pak Gibran, upaya untuk mempertanyakan Pak Prabowo dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah serangan langsung terhadap Pak Jokowi. Dia diserang, kemudian mulai bergabung juga, kemudian otoritasnya menjadi semakin kuat, kemudian berantem sama PDIP, musuhnya kan menjadi semakin banyak. Nah, tabungan musuh itu sekarang ketika Pak Jokowinya sudah lengser, justru menjadi semakin kuat. Jadi aturan di Indonesia itu adalah pemimpin-pemimpin di Indonesia baru ketahuan jahat setelah dia beres berkuasa. Nah, kita balik lagi, ini dugaan. Media sudah mewartakan ini semua, menyebutkannya ini adalah dugaan. Nah, kalau ini misalkan ya, kalau sudah tidak ada lagi kekuatan dan kekuasaan, maka mungkin penyelidikannya akan dilanjutkan. Nah, makanya Pak Jokowi harus tetap ada di situ agar penyelidikannya tidak dilanjutkan. Karena itu, Pak Jokowi yang niatnya ingin pulang kembali dengan hidup tentram, aman, damai, nyaman di kotanya Solo yang tercinta itu, dan udah dikasih tanah seluas dengan itu. tanah yang begitu besarnya yang saya pengen, akhirnya tetap kembali karena harus mengamankan kebijakan-kebijakan masa lalunya yang ada upaya untuk membongkarnya. Upaya untuk mengimpeach Pak Gibran, upaya untuk mempertanyakan Pak Prabowo dan sebagainya, itu sebenarnya adalah serangan langsung terhadap Pak Jokowi. Itu langsung terhadap Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu selama 10 tahun berkuasa itu menabung musuh. Musuhnya banyak. Dari awalnya beliau yang sangat idealis, mafia-mafia diserang, kemudian mulai bergabung juga, kemudian otoritasnya menjadi semakin kuat, kemudian berantem sama PDIP, musuhnya kan menjadi semakin banyak. Nah, tabungan musuh itu, sekarang ketika Pak Jokowinya sudah lengser, justru menjadi semakin kuat. Jadi aturan di Indonesia itu adalah pemimpin-pemimpin di Indonesia baru ketahuan jahat setelah dia beres berkuasa. Bukan hanya Pak Jokowi, misalkan Kang Ridwan Kamil, Kang Emil. Pas memerintah baik-baik saja, pas beres memerintah kok ketahuan. Nah, kenapa seperti itu? Karena waktu berkuasa memiliki kemampuan dan akses untuk menutup kasus. Nah, setelah lengser, tidak ada lagi keberanian dan kekuatan untuk menutup kasus. Makanya kadang-kadang terbongkar. Nah, Pak Jokowi agar tidak menjadi seperti itu, dia tetap harus mempertahankan kasus-kasus yang terdahulu supaya tidak mencuat, tidak mengemuka. Dugaan saya begitu. Makanya Pak Jokowi masih tetap bertahan. Tapi ya itu, sekali lagi saya juga tidak menyalahkan Pak Jokowi secara langsung, karena yang beliau lakukan itu adalah menabung musuh. Sejak beliau idealis sampai beliau akhirnya jadi orang yang cenderung oportunis gitu. Jadi musuhnya makin lama makin banyak. Sekarang musuhnya bersatu. Musuhnya bersatu. Iya, Roy Suryo itu kan adalah menteri yang sempat diangkat. Iya, betul. Kok Pemuda sekarang, olahraga ya. Iya. Itu pas dia Pak Jokowi juga sih. Pak SBY. Oh, Pak SBY ya. Ya, salah pencet. Nah, ya tapi maksudnya musuh-musuhnya itu ditabung dari dulu sampai sekarang. Makanya saya khawatir Pak KDM juga melakukan hal yang sama. Saya khawatir. Khawatir ya. Bukan berarti terus nggak pro KDM, musuhi KDM gitu ya. Saya nggak pernah memusuhi orang, Iya, dan saya iya, juga nggak pernah dukung orang. Sama Pak Prabowo ya saya akan dukung beliau. Sampai sekarang ya Pak Mas Gibran saya juga akan dukung. Sampai sebatas beliau manusia. Sampai beliau mengeluarkan kebijakan-kebijakan, ya ayo kita kritik sama-sama. Oke, tapi kalau ide besar dari Guru Gembul apa yang bisa diterapkan oleh siapapun yang berkuasa nanti untuk meminimalisir praktek korupsi di Republik ini gitu, perselingkuhan antara eksekutif dengan oligar dan lain sebagainya. Rumus yang ada di dunia ini adalah oligark hanya bisa dilawan dan dihancurkan oleh oligark yang lain. Karl Marx misalkan berpikir bahwa kalau buruh bersatu, maka dia bisa mengalahkan pemilik modal. Kata Karl Marx itu mustahil.
Makanya disebut sebagai utopia. Utopis ya. Utopis. Jadi yang ini sederhana sebelum kita loncat ke pertanyaan tadi ya. Ini sederhananya gini. Ada pemilik perusahaan lawan buruh. Mereka berantem. Mana yang menang? Pasti pemilik perusahaan. Oh, jalan satu-satunya adalah buruh harus bersatu. Bisa nggak? Nggak. Ketika buruh bersatu, maka satu-satunya cara agar mereka bisa bersatu harus ada ketuanya. Kalau nggak ada ketuanya, mereka mana ada manusia yang bisa bersatu tanpa ada otoritas, tanpa ada komando? Nggak mungkin kan? Jadi mereka harus mengangkat pemimpinnya. Anggaplah jadi ketua Serikat Pekerja. Setelah Serikat Pekerja itu bersatu dan mengajak perang melawan pemimpin perusahaan, bisa nggak? Enggak. Karena ketua redaksi, pimpinan buruh ini, kepala buruh ini pasti akan kong kali kong sama perusahaan. Kata perusahaan, saya naikkan gaji kamu 5 kali lipat, tapi hentikan demo. Bisa kan? Bisa. Nah, oh ya sudah, kalau gitu si ininya kepala buruhnya dipecat, ganti yang lain. Ya tetap aja dengan mekanisme yang sama gitu. Akhirnya, tapi tidak bisa, ternyata pemimpinannya itu adalah idealis gitu, idealis banget. Ya udah, kalau gitu kata perusahaannya, saya tutup perusahaan di saya buka di tempat asing, kalian semua dipecat. Bisa kan? Buruh nggak mungkin bisa menang dalam hal apapun. Nah, termasuk dalam hal ini juga, ketika rakyat melawan oligark tuh nggak bisa dilawan. Karena apa? Karena rakyat justru ketergantungan pada gaji-gaji yang diberikan sama mereka, ketergantungan sama produk-produk yang diproduksi oleh mereka. Semuanya kita ketergantungan sama para oligark itu. Jadi oligark hanya bisa dikalahkan oleh oligark yang lain. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan ada seorang pemimpin harus melawan oligark, ya dia sendiri harus menjadi oligark. Oh, gitu. Ya. Jadi bagaimana cara kalau misalkan saya diserahi sebagai amanah gitu ya untuk bisa mengatasi masalah-masalah, ya bisa, tapi sayanya berarti harus menjadi sama seperti mereka. Ini yang pernah dipraktekkan oleh Adolf Hitler. Ekonomi Jerman hancur, berantakan, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang terjadi? Dia bikin pasukan sendiri, dia bikin tentara sendiri, dia bikin ormas yang demikian kuat, dia hancurkan negara. Dia gulingkan pemerintahan dengan ormas yang dia bikin. Itulah oligark. Ya oligark dilawan dengan oligark yang lain. Begitu. Jadi ya sudah. Oke. Baik, Pak Guru. Pak Guru ini kan udah terkenal. Iya, sebentar lagi selesai ya. Pak Guru terkenal ya. Ide-idenya banyak menjadi bahan dialog di banyak tempat gitu. Tapi kemana-mana selalu sendirian gitu. itu urusan pribadi. Tidak pernah bawa tidak pernah bawa teman dan lain sebagainya gitu. Dan unik teman-teman Pak Guru ini datang gitu langsung video call istri tercinta gitu. Aduh, kayaknya nggak bisa jauh-jauh dari istri itu, mungkin bisa di-share Pak Guru. Kenapa begitu? Iya. Saya ketergantungan sama istri saya bagaimanapun. Jadi dalam bahasa tradisi spiritual Hindu, dewa-dewa Hindu itu kan nyimpen saktinya tuh di istrinya, kesaktiannya tuh di perempuannya itu. Jadi saya tuh sering mengilustrasikan saya adalah rumah yang besar yang terlihat sama orang luarnya saja, dindingnya, atapnya, ya itulah saya. Orang-orang tidak melihat tiang yang menyangga atap itu, tidak melihat pondasi-pondasi di bawahnya. Yaitu istri saya, tidak kelihatan sama orang, tidak nampak. Ya tapi saya ambruk kalau nggak ada dia. Gitu. Sama seperti atap yang megah, yang besar terlihat dari luar, begitu mengkilap, kinclong. Ya karena ada yang nyangganya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Istri itu pacar pertama dulu atau sebelumnya ada pacar yang lain gitu? Enggak, saya enggak pacaran. Oh, enggak pacaran ya? Ta'aruf langsung nikah gitu? Jadi waktu saya jadi kepala sekolah, dia jadi siswa saya. Oh. Iya, saya tandain. Saya ajak ngobrol, saya ajak mau nikah, mau nggak kira-kira mau? Ya ketika dia lulus, saya langsung datang ke orang tuanya.
Saya langsung ajak, tapi pada waktu itu saya belum. Terhormat lah ya orang tuanya ya, dinikahi kepala sekolah gitu ya. Iya, B aja sih. Kepala sekolahnya juga masih newbie gitu. Masih newbie. Iya. Ya, memang istri saya mau diajak sengsara, istri saya mau diajak merintis dari awal. Ya kan pada waktu itu gaji gabungan saya dan istri saya itu 800.000 sebulan. Ya. Sebagai guru honor, sebagai apa tuh ya, saya punya penghasilan 500.000, istri saya punya penghasilan jualan pulsa yang kayak gitu ya, jadi guru ngaji ya 300.000 disatuin 800.000, terus kita kompakan. Jadi dalam 1 bulan kita jalan-jalan sekali ya, habis 50.000, nggak boleh lebih. Lebih dari itu ya kelaparan gitu. Ya. Ya kayak gitulah. Tapi ya yang ngerintis dari awal tuh. Dan pernah ada satu kondisi di mana kan saya tuh cukup idealis. Ada satu kondisi di mana saya nggak bekerja sama sekali. Hanya hidup bergantung pada istri saya yang buka les-lesan. Istri saya hamil besar, menghidupi saya pula karena saya tidak bekerja pada waktu itu. Itu juga pernah ada kejadian seperti itu. Jadi ada satu momen di mana istri saya mau lahiran, biaya lahiran pada waktu itu tuh 2.700.000. Istri saya sudah nabung habis-habisan hanya dapat 1.700.000. Tapi ketika saya punya penghasilan, ketika saya punya pengeluaran, ya uangnya dipakai juga. Jadi lahiran akhirnya nggak punya tabungan sama sekali, kosong. Bingung nanti lahiran gimana, kayak apa kayak kucing gitu. Ya, itu juga ada momen yang seperti itu, situasi dan kondisi. Makanya di titik ini gitu ya, istri itu sangat Dan istri saya pada waktu itu tetap memberikan otoritas dan inisiatif semuanya kepada saya. Jadi ibu saya tuh dulu marahnya luar biasa. Istri mau lahiran, tapi masih pengangguran. Kenapa jadi kepala sekolah? Enggak, saya tuh kepala sekolah tuh putus. Karena saya dulu tidak mau nyuap. Itu ada kasus di mana saya harus menerima bantuan, tapi bantuan itu yang diajukannya 1,2 M dan disetujui, tapi saya harus menerimanya cuma 677 juta. Dana-dana hibah kan rata-rata gitu semua ya. Saya nolak itu, tapi kalau nolak berarti siswa-siswa saya nggak punya kelas baru. Kan buah si malakama. Ya udah, daripada sana dosa sini dosa, ya udah saya mundur dari jabatan kepala sekolah. Nah, nganggur kan? Ketika itu nganggur, terus saya disuruh masuk lagi, itu udah nggak bisa karena itu kan pertengahan semester. Guru tuh kan masuknya tuh ya pas semesteran kayak gitu kan, pas awal tahun ajaran baru gitu. Jadi selama 1 tahun nganggur, nggak ada apa-apa. Ya udah selesai sampai di situ, dan istri saya yang nanggung semua penghidupan saya. Tapi waktu istri saya seperti itu pun dan saya dimarahin sama orang tua supaya nyari kerjaan, istri saya bilang ya gak usah nyari kerjaan, terus lakukan aja yang maunya. Kalau mau kerja sok, enggak juga nggak apa-apa. Nanti uang mah ya tetap aja ada dia yang kerjanya full. Jadi dia tetap gak nuntut sedikit pun saya untuk nyari duit. Wih, luar biasa. Terus sampai kemudian terbersit ide, dialektikanya seperti apa? Kok bikin channel, kasih nama Guru Gembul gitu kan? Kenapa nggak nama asli aja? Kan banyak yang tanya gitu, siapa sih nama aslinya gitu? Enggak, sejak awal saya dan istri saya tuh tahu kalau saya bikin kanal YouTube, saya pasti terkenal. Pasti kanalnya besar. Dari awal? Dari awal. Pas posisi lagi Pak Guru nggak kerja juga itu? Iya. Oke. Kami tuh tahu, jadi pas tidur bareng ngobrol gitu, pillow talk gitu. Kalau bikin konten tuh pasti besar, pasti gitu. Nah, kami tuh nggak mau kebesaran itu tuh akhirnya jadi bumerang dan mengganggu privasi kita. Gitu. Oh iya. Kan nggak enak. Kalau bayangin jadi Rocky Gerung gitu, kemana-mana minta foto lah apa. Terus mau maksiat juga ditandai. Ya gitu kan. Nah jadi ya udah. Ya biar privasi kami aman, biar tidak
terganggu, bukan soal maksiatnya ya, bukan itu mahnya. Bukan. Ya biar aman lah, biar kesana kesininya nyaman dan kami juga bisa menikmati hidup secara normal, beneran normal. Ya harus ada samaran. Dulu tuh sempet mau nyamarnya tuh nyamar bapak-bapak badut itu, yang kacamata, hidung besar, ada kumis di sini, Oke. kan ada topeng yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, sempet mau beli yang kayak gitu. Maksudnya nggak muncul wajah asli gitu? Ya, tetap nggak mau muncul wajah bagaimanapun. Gitu. Ya, tapi ya akhirnya ya ternyata beneran gede beneran. Dan sekarang ya bisa ngetawain gaji guru-guru PNS. Oke, Pak Guru, terima kasih sudah bersedia hadir kembali di Ngaji Rasul. Kisahnya sangat luar Oh, biasa, iya, menginspirasi sama-sama. buat teman-teman semuanya. Matur suwun, Pak Guru.